Di bagian ini kita akan belajar mengenai suatu siklus dan efisiensi siklus tersebut. Nah, jadi secara umum kalau kita misalkan memiliki suatu gas yang berada dalam sebuah wadah, jadi ini kita bilang sebuah sistem, maka kondisi atau keadaan gas tersebut dapat kita ubah dengan beberapa proses termodinamika seperti yang sudah kita pelajari. Nah, yang dinamakan siklus adalah gabungan dari beberapa proses termodinamika yang tertutup. Jadi kalau misalkan kita bayangkan ada 3 keadaan, 1, 2, dan 3. Nah, jadi sebuah siklus itu suatu perjalanan dari 1 ke 2, lalu dari 2 ke 3, dan kembali lagi ke 1. Jadi di sini terjadi secara terus-menerus berulang-ulang. Artinya keadaan awal dan keadaan akhirnya di sini adalah sama. Nah, jadi pada sebuah siklus boleh dikatakan nilai perubahan energi dalamnya adalah 0. Nah, kalau kita analisa setiap proses yang ada pada siklus ini, misalkan ini proses A, lalu proses B, dan C, maka diharapkan kita dapat memperhitungkan nilai-nilai seperti kalor dan juga usaha pada masing-masing proses tersebut. Nah, jadi kalau misalkan kita bayangkan dalam suatu diagram bahwa siklus gas tadi terjadi kalor yang masuk pada beberapa proses di dalamnya. Nah, maka kalor yang masuk ini nantinya akan ada sebagian yang digunakan untuk melakukan suatu usaha, namun juga ada sebagian yang terbuang. Jadi boleh dikatakan tidak mungkin semua energi yang dihasilkan dalam sebuah siklus dipakai untuk usaha, pasti ada yang terbuang dalam bentuk energi yang lain, misalkan panas. Nah, efisiensi di sini adalah suatu perbandingan antara usaha yang dapat dilakukan oleh siklus tersebut dengan energi yang masuk pada siklus itu. Tokiin. Nah, kita akan melihat sebuah contoh sederhana begini. Jadi misalkan ada suatu sistem gas memiliki suatu siklus yang terdiri dari 4 buah proses. Jadi yang pertama adalah isobar, lalu isokorik, lalu isobar lagi, dan yang terakhir adalah isokorik. Nah, jadi ini suatu siklus. Sekali lagi kita lihat bahwa siklus ini tidak memiliki keadaan awal dan akhir, jadi benar-benar suatu putaran. Baik, sekarang kita beri nilainya. Di sini misalkan nilai tekanannya adalah 2 dan 3 Pascal. Lalu volumenya kita supaya lebih mudah dalam perhitungan menggunakan sudah dalam satuan meter kubik. Lalu di sini dari sini 1, ini 4. Nah, yang dipertanyakan adalah berapa besar efisiensi siklus ini. Baik, kita beri keadaan yakni A, B, C, dan D. Kita tahu ketika gas ini bergerak dari A ke B, prosesnya adalah proses isobar. Nah, jadi untuk mencari efisiensi kita perlu menghitung masing-masing proses satu demi satu. Baik, pada proses isobar, kalornya adalah sama dengan perubahan energi dalam ditambah usaha.
Nah, kita sudah pelajari yakni sama dengan F/2 ditambah 1 dikali NR delta T atau dalam hal ini P dikali delta V. Jadi nilainya, ini saya hapus dahulu supaya lebih enak. Baik, ini misalkan kita beri gasnya gas monoatomik, jadi F-nya 3/2 tambah 1. Nah, tekanan pada proses A ke B isobar adalah 3 Pascal, terus delta V-nya 4 dikurang 1. Nah, kalornya di sini dapat kita hitung 5/2 dikali 9 atau 22,5 Joule. Nah, nilai kalor yang positif ini adalah artinya bahwa pada proses ini kalor masuk ke sistem. Jadi ada energi yang masuk kepada sistem itu bernilai positif. Nah, sekarang kita akan lihat proses yang kedua, yakni proses isokorik B ke C. Proses isokorik, nilai kalornya di sini mudah karena usahanya 0. Jadi nilai kalornya hanyalah perubahan energi dalam sama dengan F/2 NR delta T atau F/2. Dalam hal ini kalau isokorik maka volumenya sama, namun tekanannya berbeda. Jadi saya langsung saja volume dikalikan dengan perubahan tekanan, yakni 2 dikurang 3. Nah, ini gasnya tadi monoatomik 3/2 dikalikan 4 dikalikan minus 1. Jadi sama dengan minus 6. Nah, kita lihat di sini nilai dari kalor tersebut minus. Artinya apa? Bahwa pada proses B ke C, kalor keluar dari sistem gas tersebut pada proses ini. Nah, kita akan teruskan yang sekarang dari C ke D. Kita hitung dari C ke D, ini prosesnya adalah proses isobar, jadi kalornya kita akan hitung langsung F/2 tambah 1 dikalikan P delta V. Jadi 5/2 dikalikan tekanannya adalah tadi 2 Pascal, lalu delta V-nya adalah V akhir kurangi V awal. Nah, di sini kita benar-benar urutannya harus diperhatikan supaya kita nanti dapati kalau positif berarti kalornya masuk, kalau misalkan negatif berarti kalornya keluar. Delta V kali 4, jadi ini kita dapati minus 15 Joule, artinya kalor keluar. Nah, jadi sekali lagi di sini kita dapati bahwa nilai kalornya adalah minus, artinya bahwa pada proses C ke D ini kalor keluar. Nah, sekarang yang terakhir adalah dari D ke A. Di sini prosesnya adalah proses isovolume. Jadi seperti yang sebelumnya kita akan hitung dari D ke A, di mana pada proses isovolume usahanya 0, maka kalornya sama dengan perubahan energi dalam F/2 dikali di sini volumenya adalah 1. Lalu perubahan tekanannya 3 dikurang 2. Jadi 1,5. Positif berarti di sini artinya kalor masuk ke sistem. Nah, kalau kita sudah dapati nilai-nilai dari kalor pada setiap proses-proses itu, kita akan hitung sekarang semua kalor yang masuk, yakni pada proses yang pertama A ke B ada kalor masuk 22,5 Joule, lalu ditambah lagi pada proses DA ada kalor yang masuk 1,5 Joule. Jadi total kalor yang masuk pada siklus ABCD itu tadi adalah 24 Joule. Nah, sementara sekarang kita akan hitung kalor yang keluar. Yang pertama tadi ada
kalor yang terjadi pada proses B ke C, yakni minus 6. Lalu pada proses C ke D, minus 15. Nah, jadi kalau kita gambarkan di sini, pada sistem gas kita, ada kalor yang masuk sebesar 24 Joule, lalu ada kalor yang keluar di sini sebesar 21 Joule. Nah, dengan menggunakan hukum kekekalan energi, kita dapati bahwa usaha yang dilakukan oleh sistem ini atau siklus tadi adalah sebesar selisihnya, yakni 3 Joule. Maka efisiensi dari siklus tersebut sama dengan usaha dibagi dengan kalor yang masuk dikali 100%. Jadi nilainya 3 per 24 dikali 100%. Ya, ini bisa kita hitung nanti hasilnya 300 dibagi 24, 12,5%. Nah, inilah caranya kita menghitung efisiensi dari suatu siklus. Nah, kalau kita lihat nilai usaha di sini dan kita bandingkan kembali dengan siklus tadi, sebenarnya cara yang sederhana juga untuk mencari usaha adalah dengan mencari luas yang ada di dalam siklus itu. Nah, kalau kita hitung luas persegi panjang ini, maka nilainya sama dengan 3. Nah, sementara mengenai apakah usaha itu bernilai positif atau negatif, kita bisa lihat dari arah siklusnya. Kalau siklus ini bergerak searah jarum jam, maka usaha tersebut akan bernilai positif. Baik, nah kita akan melihat satu bagian lagi, yakni yang disebut siklus Carnot. Siklus Carnot adalah siklus yang terdiri dari 4 proses, yakni isoterm, adiabatik, isoterm lagi, dan adiabatik. Nah, pada proses yang pertama, isoterm dari A ke B, di sini ada kalor yang masuk. Lalu pada proses B ke C, karena ini proses adiabatik, tidak ada kalor. Lalu yang selanjutnya, dari proses C ke D, disinilah kalor keluar. Lalu yang terakhir dari D ke A tidak ada kalor. Nah, kita kalau menghitung efisiensi secara umum tadi sama dengan usaha dibagi dengan kalor yang masuk. Dari kekekalan energi kita dapati bahwa nilai usaha dapat kita hitung. Jadi ini usaha, ini skema atau diagram dari kalor masuk, usaha dan kalor keluar. Usaha di sini adalah sebesar selisih dari kalor yang masuk dengan kalor yang keluar. Jadi kita bisa hitung efisiensi juga secara umum, kalor yang masuk dikurangi kalor yang keluar dibagi dengan kalor yang masuk. Ini juga boleh. Nah, kalau kita lihat dari sini, maka nilainya sama dengan efisiensi 1 dikurang kalor yang masuk dibagi kalor yang keluar. 1 dikurang kalor yang keluar dibagi kalor yang masuk. Kita bisa lihat kembali ini. Jadi ini adalah efisiensi secara umum. Nah, kita lihat pada siklus Carnot ini suatu keadaan yang spesial hanya pada siklus Carnot. Perbandingan antara kalor yang keluar dengan kalor yang masuk adalah sama dengan perbandingan antara suhu kedua bagian ini. Jadi ini adalah T masuk, saya sebut T in. Ini adalah T keluar, saya sebut T out. Jadi pada mesin Carnot terdapat suatu hubungan bahwa antara kalor yang keluar dengan kalor yang masuk sama dengan perbandingan suhu-suhu tersebut, T out dan T in. Jadi untuk mesin Carnot, ini sekali lagi hanya digunakan pada mesin Carnot,
efisiensi dapat dihitung, yakni 1 dikurang T out per T in. Lalu bagaimana jika siklus tersebut bukan siklus Carnot? Ya, tentu kita tidak boleh menggunakan ini. Namun secara umum kita masih bisa memakai nilai efisiensi yang secara umum kita miliki. Baik. Nah, yang bagian terakhir dari termodinamika adalah mesin pendingin. Di sini kita akan mencari suatu nilai yang dinamakan koefisien performansi. Nah, jadi kita akan lihat bahwa kalau kita bicara mesin yang dengan siklus arah jarum jam, maka kita akan mencari efisiensi. Nah, kebalikannya pada mesin pendingin, siklus tersebut bergerak berlawanan jarum jam. Jadi, di sini akan ada panas yang diserap dari sekitar, kalor masuk di sini. Namun kita tahu bahwa secara alami, secara hukum alam, panas tidak dapat bergerak dari keadaan yang lebih rendah ke lebih tinggi suhunya. Nah, untuk dapat melakukan hal ini, kita memerlukan suatu usaha dari luar. Dalam hal ini, yang diberikan oleh energi luar. Nah, namun secara umum koefisien performansi adalah perbandingan antara kalor yang masuk tadi dengan usaha yang kita gunakan. Nah, ini sebenarnya seperti kebalikannya dari efisiensi. Nah, bagaimana usaha dan kalor di sini masih sama, yakni bahwa sekarang Q out kalau kita lihat yang keluar ini sama dengan usaha ditambah Q in. Nah, ini adalah persamaan energi yang dipakai pada mesin pendingin.